Oke, sekarang kita udah ada di kabinnya Nissan Serena Highway Star. Sebelah saya sudah ada tenaga penjualnya dari Nissan Datsun Jemur Sari. Namanya siapa? Miko. Miko. Oke. Ya. Eh, mobil ini ya, sebetulnya sih ya sudah tahu lah pasarnya tuh pasti untuk keluarga, untuk mobil Keluarga besar ya, gitu kan. Nah, tapi keluarga yang seperti apa gitu? Keluarga besar ya? Keluarga besar misalkan bapak ibu sudah punya anak, anaknya sudah punya anak lagi, cucu, keluarga gitu kan, ataupun ada ininya apa namanya baby sister gitu juga. Bisa juga ini ya, apa namanya, Ataupun buat usaha juga bisa gimana ceritanya itu? kan. Waktu kemarin kita review itu ada dual backdoor yang bisa kebuka. Oh iya. Itu bisa bikin usaha itu dari situ. Oh, Tergantung kebutuhan juga. ternyata kebutuhan juga. Oke, oke. Atau ya keluarga yang barusan punya anak tapi masih kecil-kecil dan banyak anaknya gitu. Jadi Betul, bawa baby rame. sister gitu. Rame deh. Iya. Luas besar soalnya. Ini pesaingnya sama siapa ini? Foxy yang sekarang itu. Foxy ya? Head to head sama Foxy. Head sama Foxy ya? Betul. Oke. Terus kalau sama Nafwan enggak ya? Kamu ganggu ya? Nahvan kan sebelumnya Nahvan sama yang Serena yang sebelumnya. Nafwan sama Serena yang sebelumnya. Oh. Kalau sama nama jelas jauh gitu. Karena sudah ketinggalan ya? Sudah ketinggalan. Oke. Jadi itu bukan lagi hal yang mengganggu lah. Terus keunggulannya ini apa dibandingin sama apa Foxy? Nah, keunggulannya Serena yang tadi kita bilang di awal pembicaraan untuk keluarga, yaitu untuk apa namanya fungsional sekali. Contoh simpelnya kita punya di sini 7 port USB. 7 port USB. Jadi untuk apa cas handphone. Jadi setiap kursi itu ada depan ada 3, baris kedua yang kanan kiri itu ada 2, paling belakang juga ada 2 juga itu. Terus sama kepraktisan lainnya lah ya. Betul, Kayak cara keluar dari kepraktisan. belakang pakai tendangan. Betul, jadi Sampai bisa otomatis buka pintu yang sebelah kiri juga itu tombolnya ada di tombol kursi baris ketiga. Oh iya. Jadi bisa ditombol baris 3 udah otomatis bisa udah kebuka kebuka, sendiri. terus untuk memajukan kursinya tinggal ditendang. Tinggal ditendang dari bawahnya, tinggal disorong ke depan. Jadi ini kan biasanya kan orang yang duduk di baris paling belakang itu kan yang kastanya paling rendah di keluarga kan ya. Betul. Tapi di mobil ini tidak dianaktirikan ya. Betul. Jadi tetap semua bisa beroperasi di meskipun di baris ketiga juga tetap nyaman juga, tetap luas juga. Oh. Terus banyak penyimpanan barang seperti ini. Ya. Sangat banyak sekali penyimpanan barang. Cup holder kanan kiri, di depan di driver juga ada di atas. Lihat di driver di atas cup holder. Tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan. Okay. Plus juga USB juga. Oke. Iya. Seperti itu. Baik. Jadi itu ya menanya ya. Cuma apa memang dia kalahnya di sunroof gitu doang. Ya, kalau sunroof sih selera sebetulnya ya. Ya selera. Gitu. Untuk orang yang mencari, yang menyadari bahwa sunroof itu sebetulnya tidak penting, mau membawa keluarga dengan anggota keluarga yang banyak dan membutuhkan kepraktisan lebih ya. Ini untuk mereka ini sudah ya. Betul. Kecuali masih pengen sunroof ya sudah lah. Itu pilihannya orang-orang. Ya pilihan orang-orang. Oke, terus ini after sales-nya apa ini? Customer beli, dapat apa? Free jasa servis dan spare part sampai dengan 4 tahun atau dengan 50.000 km. Oh iya. Seperti itu. Oke. Jadi sama sampai spare part juga ya digratiskan ya? Iya, betul. Oke. Jadi sekarang orang nggak takut lagi spare part Nissan mahal gitu ya? Sudah nggak perlu khawatir lagi karena sudah tergaransi semua. Tergaransi semua. Untuk spare partnya juga. Kalau bonus-bonus lainnya kayak kaca film. Kaca film, keliling sudah dapat. Pikul. Waduh mantap. Terus kemudian karpet set di bawah sudah dapat supaya kalau nanti nggak kotor kan saat naik kendaraan mobil, jadi ada disediakan sama karpet set seperti itu. Jadi sudah siap pakai semuanya. Sudah siap pakai semuanya ya. Efisiensinya 1 banding berapa?
karena Serena yang sebelumnya terkenal boros loh. Di sini Betul. sih diklaim 7% lebih irit daripada Serena yang sebelumnya. Jadi apakah itu betul? Nah, jadi untuk Serena yang tipe terbaru sekarang ini C27, all new Serena, C27 Serena, dia itu punya teknologi drive by wire. Drive by wire, oke. Penginjakan gas itu tergantung bagaimana pengemudi yang menggunakannya. Kalau misalkan kita sebagai orang sering injek gas terus, otomatis bahan bakar pasti boros. Kalau Oke. kita tahu cara penggunaannya, efisiensi bahan bakar bagus sekali. Nah, kalau untuk sekarang lebih irit dari sebelumnya, betul, sampai 1:8 bahkan 9, tergantung penggunaan tadi. Pengguna tadi. Bisa nggak 1,6? Bisa, tapi tergantung boros juga, karena kita ada yang namanya eco drive sama ada yang non eco Sama sport di sini. sama sport. Betul, sport sama eco. Ini ralat ya teman-teman ya. Kemarin saya bilang ini adalah overdrive. Tapi ini bukan tombol untuk aktifkan overdrive karena ini sudah CVT. Jadi ini adalah yang di bawah knop chrome ini. Di bawah ini ada tombol kecil, itu bukan overdrive melainkan tombol menaktifkan sport mode. Betul. Jadi walaupun ini mobil keluarga yang besar, yang seharusnya akselerasinya, jadi sudah saya coba sih di model Eco itu gambot. Untuk mengobati keasikan berkendaranya, Nissan memberikan mode sport mode di mobil keluarga yang seperti ini. Yang biasanya itu adanya di SUV atau di sedan. Betul. Jadi Nissan masih mempertimbangkan mungkin yang nyetir itu masih membutuhkan keasikan berkendara, diberikanlah sport mode di sini. Betul sekali. Ya jadi ya lumayan membantu lah keasikan berkendara yang nanti kita coba. Terus kalau RON yang disarankan RON, ini kan mesinnya kan juga berubah, jadi dia kayak rasio kompresinya naik ya dari yang sebelumnya. Jadi Betul. 1:12 gitu. Jadi harusnya oktan yang dibutuhkan juga naik. Minimal berapa? Minimal kalau ini sih untuk Pertamax ya, 92 lah ya. 92 ya, untuk Pertamax sangat disarankan. Pertalite bisa nggak? Bisa, tapi nanti kasihan ke mesinnya karena cc 2000 mesin sudah injeksi semua. Itu disarankannya untuk ke Pertamax baiknya. Apalagi ini sudah Euro 4 ya. Betul. Ya. Kalau dikasih premium, batu ya. Dikasih premium nggak lama langsung Gelitik ya. gelitik udah pasti. Kalau bahasa orang Surabaya, Jawa Timur, sakno mesin ini. Sakno. Mesinnya sakno. Jadi ya bisa aja, jalan ya jalan. Jalan. Tapi ya resiko tanggung penumpang. Betul, ganggu sekali sana nanti. Oke ya guys ya, sehemat-hematnya Pertalite lah ya, jangan Ya, jangan betul. kejem-kejem sama mobil ini. Oh ini untuk mengangkat keluarga kalian juga nih mobilnya. Betul. Oke, terus ya ini fitur unggulannya mungkin Nah, Apple fitur CarPlay, unggulan. Android Auto ya. Bisa yang namanya menggunakan Miracast. Oke. Miracast ini untuk mirroring aja. Jadi dari handphone bisa dikoneksikan ke head unit. Waduh. Terus di rooftop atas juga kita sudah ada roof Roof monitor. monitor ini. Roof monitor 10 in. Oke. Jadi daripada dipasang sunroof mending dipasangin buat nonton ya. Misalnya ada Betul. anak kecil dikasih film kartun. Belum gitu. kartun di sini. Ya supaya anteng gitu ya. Betul sekali, enak, Hmm. sangat nyaman sekali. Oke. Terus sama ya kepraktisan yang tadi kita sebutkan tadi itu ya. Ya ini sekarang kita coba radius putarnya. Ya, radius putarnya biasa saja lah. Sekarang kita fokus ke impresi berkendaranya. Ini kalau dicoba dia handlingnya gak tajam-tajam amat, biasa aja, karena memang mobil keluarga seperti ini tidak mementingkan pengendara yang terlalu agresif. Cuma yang pertama kali saya rasakan ketika duduk di cockpit ini, di kabinnya, visibilitasnya luar biasa loh. Iya. Enak sekali, Luas, sangat luas. Dan mobil ini gak kecil sebetulnya. Mungkin Avanza itu lebih kecil, atau City Car itu kan lebih kecil. Tapi mobil ini serasa kecil karena visibilitasnya luas. Jadi saya begini aja, itu kelihatan ujung-ujungnya itu. Di depan mentok apa enggak itu kelihatan sebetulnya. Sangat terjangkau kelihatan sekali ya. Kayak sangat kelihatan. Jadi seakan-akan kayak mobil ini kecil gitu loh. Dan karena kita tahu serasa mobil ini kecil, visibilitas luas, kita seakan-akan merasa kayak tubuh mobil ini adalah tubuh kita. Betul. Jadi untuk berakselerasi potong-potong sana sini itu ya lebih percaya diri gitu, nggak ketakutan nabrak di mana gitu. Betul sekali. Ya, visibilitasnya ini luas. Sangat luas, karena jangkauan ke depan juga sangat enak dilihat. Jadi dengan kaca yang begitu besar, jadi puas kita untuk melihat ke depannya. Pandangannya cukup jauh. Oke. Terus sama ini ya handlingnya ya itu seperti tadi, handlingnya standar aja, nggak ada yang signifikan. Lalu untuk tarikannya, sekarang kita coba di Eco Mode. Oke, Eco Mode sudah aktif.
dan aduh gambut sekali, Ya betul. nggak bisa narik. E-commerce untuk kota-kota sebetulnya. E-commerce kan coba sport mode. Nah sekarang Sport mode yang, nah oke, dia kerasa RPM-nya naik ini, RPM-nya naik. Nah, ya, dia narik, memang narik. Sport mode ini memang narik dia untuk akselerasi. Oh, dia memang narik. Tapi ya nariknya tenaganya nggak seperti kayak gelombangnya datang terus gitu, enggak. Narik sih teman-teman. Tuh, narik memang. Cuma nggak kenceng, tarikannya kurang kenceng. Memang narik tapi tarikannya nggak kenceng. betul. Tapi paling tidak, ini kan CVT. CVT itu terkenal sama kayak ada lag-nya ketika di pedal gas diinjak, dia tidak langsung narik. Gitu, karena ini CVT. Tapi karena sport mode ini, itu jadi lumayan teratasi. Paling tidak, dia jadi lebih responsif. Diinjak sedikit, langsung narik. Kayak gitu. Jadi ya sport mode ini membantu lah. Membantu paling tidak menjadi lebih instan responnya, walaupun tenaga yang disemburkan tidak besar. Minimal ya kalau misalnya, kan kalau sport mode dimatikan, ya tarikannya jadi gak enak. Tapi kalau sport mode dinyalakan, agak jadi lumayan responsif. Lag-nya itu tidak terlalu seberapa terasa. Cuma ini kedapat kabinnya kayak masih agak kurang ya, terutama ketika ditarik tadi itu ya suara mesinnya masih masuk. Sama ini kan mobil baru, cuma kerasa kalau ada guncangan itu ada bunyi kayak rattle, pelotak itu apa ada yang part yang kendor atau gimana? Mungkin ada part yang kendor juga ya. Ada part yang kendor juga ya, terutama ya ini kan TV-nya di atasnya kan ngawang gini. Betul. Jadi ya mungkin ya ada kayak mana gitu. Juga ada keunggulannya untuk kamera 360. Oke ini. Tapi kayak harus berhenti ya. Harus berhenti. Jadi kamera 360 ini harus berhenti dan akan hilang di KM dengan kecepatan 10 km. Iya. Ini tahu sekali ini karena untuk mengendalikan mobil keluarga sebesar ini, terutama di bagian belakang ya, itu memang harus menggunakan kamera, mengandalkan kamera. Makanya supaya pengemudi gak susah nyetok tombol kamera dibuat besar sekali di sini ya. Betul. Kalau eksternal kecil di sini di head unit. Kecil. Cuma kayak gini. Ini kelihatan nggak Nah. jelas. Cuma gini mas, apa namanya, Serena ini kan harganya kan sudah mau 500 miliar gitu loh. Yang saya agak kurang puas itu, misalnya saya membayangkan diri saya sebagai pengemudi ya, kenapa misalnya saya sebagai customer ya, kenapa head unitnya ini sama kayak punyanya Livina yang harganya ya 200 jutaan gitu loh. Padahal ini harganya mungkin 2 kali lipatnya Livina tuh ya. Betul sekali. Tapi ini head unitnya kayaknya kok begini, kok kayak punyanya Livina gitu. Kenapa nggak yang lebih mewah dikit gitu loh? Oke. Standar sekali head unitnya. Pertanyaan bagus. Kenapa head unit sama dengan Livina? Oh, Waktu awal launchingnya Livina sama Serena bersamaan, oke. head unit ini itu head unit paling canggih untuk sekelas MPV-nya Livina ataupun ke Serena. Kenapa? Karena sudah dilengkapi yang namanya Miracast, Oh, iya. iPod CarPlay, sudah ada Bluetooth, USB pun 2, Oh iya ya. Android Itu. Auto ya. Android Auto juga ada 2. Jadi sudah USB di sini. memang sama di sini ada 2. USB 2. USB 2. USB bisa langsung connect ke roof monitor untuk nonton film. Ini canggih sekali untuk head unit ini. Oh gitu. Ya. Betul. Terkesan biasa, tapi di dalamnya banyak teknologi yang patut dipertimbangkan dengan kompetitor lain. Contoh kayak misalkan Tera kan cukup standar, kita cukup sangat simpel sekali. Ya. Jadi ini sebetulnya sudah standar yang memumpuni untuk Serena ya. Betul sekali. Jadi bukan Serena dapat head unit jelek, tapi Livina yang dapat head unit bagusan. Bagusan, Livina dapat Oh. head unit bagus. Apalagi yang sporty package nanti ada kamera 360 ya. Nah itu, Nah itu dia, jadi overkill. bener 360. Tetap gak nyampe 300 juta ya harganya ya, Yang mana? sporty package. Nggak sampai. Nggak sampai 300 juta. Nggak sampai 300 juta.
Jadi bukan Serena yang kejelekan, Livina yang kebagusan Livina dapatnya. yang kebagusan dapatnya. Dia yang harusnya ya nggak dapatnya kayak gitu Betul. di kelas untuk LTV sekelasnya loh. Sekarang kalau kita lihat Livina dibandingin dengan komputer lain, head unitnya ya masih canggih. Livina sekarang sudah ada mereka, iPod CarPlay, USB sudah 2, lengkap sekali. Namanya 360 di Sporty Package ada lagi. Sudah ada lagi seperti package. Ditambah orang yang kepengen ke premiuman tambahan, ini joknya kulit. Betul, joknya kulit. Ini joknya sudah kulit sih. Sudah kulit ini. Terus karena ini ada captain seat, ada tempat sandaran, ini kalau macet ya lumayan nyantai juga sih kalau macet. Sangat nyaman sekali. Jadi kalau macet gak stres-stres amat lah, paling nggak ada nyaman-nyamannya juga. Taruh mana ini? Gini aja. Taruh sini. Gini, nggak apa. Di depan mobil. Oke. Ya cuma ini karena tadi ini mobil tinggi ya. Jadi tadi saya nyoba untuk putar-putar itu belok kiri belok kanan itu dia agak limbung karena dia tinggi. Itu berarti suspensinya empuk. Biasanya suspensi empuk kan identik dengan limbung gitu. Tapi ya siapa yang mempedulikan faktor kayak gitu, kayak akselerasi dan yang lain-lainnya tadi itu untuk mobil keluarga? Anda bukan butuh mobil keluarga yang cepat, Anda butuh mobil keluarga yang nyaman. Betul. Gitu. Karena mencarinya kenyamanan. Kenyamanan. Kalau mau balapan ya jangan pakai mobil ini. Oke, sekian test drive kami mengenai Nissan Serena Highway Star yang C27. Terima kasih sudah menonton.